Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa 7 saham yang masih menarik dan diakumulasi investor asing. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi meskipun dalam sepekan terakhir ya guys ya, di perdagangan IHSG itu terkena net sell asing bahkan menyentuh 50 triliun rupiah, dan kita tahu ya bahwa dana asing ini banyak mengalir ke negara tetangga seperti Thailand, Filipina, lalu juga Jepang. Tapi kita melihat ternyata ada beberapa saham yang masih menarik dan diakumulasi asing, sehingga khusus untuk teman-teman investor yang kemarin ya buy on weakness, beli di harga bawah, semoga bisa cuan lebih besar lagi karena ada potensi saham-saham yang diakumulasi asing bisa lanjut naik lagi. Oke guys, jadi yang pertama kita akan bahas saham Telkom tentunya dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Karena tentunya fitur-fitur di Stockbit ini akan memudahkan analisa kita guys ya, untuk menentukan keputusan ke depannya, apakah kita buy atau ini masih layak di hold, atau sudah saatnya kita take profit, seperti itu. Karena untuk saham-saham di IHSG ya, memang kita lihat itu harus tepat waktu ya guys ya, baik itu ketika kita memutuskan untuk buy di harga bawah, ataupun ketika kita diharuskan untuk take profit ya, dengan profit yang kita nilai sudah cukup besar, itu di atas 10 bahkan di atas 20%. Itu sangat mudah untuk teman-teman yang kemarin berani buy on weakness. Seperti itu guys. So, untuk teman-teman yang mungkin masih hold ya, saham-saham yang ternyata akumulasinya masih bagus ya, terutama dari investor asing ini. Jadi, kita pun berharap ya bahwa saham-saham ini akan lanjut naik lagi, sehingga teman-teman investor bisa take profit di harga yang lebih tinggi. Itu harapan kita bersama guys ya. Jadi, untuk saham Telkom, kita lihat ya, ada kenaikan 2,8% di hari Kamis lalu ya, meskipun ada rejection ya dari area high-nya di 2.600-an dan turun ya, close di Rp2.550 per saham. Tapi kita lihat ternyata akumulasi asingnya cukup besar. Ya, kita lihat ada YU, RX, dan juga ZP dengan net buy 166,6 miliar. Lalu bagaimana ya jika ternyata di hari Senin saham Telkomnya turun? Nah, itu nanti kita akan lihat lagi ya setelah close market, apakah memang asingnya itu melakukan penjualan besar-besaran atau take profit ya di harga 2.500-an, atau mungkin ya asing ini masih akumulasi Telkom sehingga masih ada potensi untuk bisa naik lagi dan koreksinya hanya akan menjadi area higher low saja, seperti itu. Karena pergerakan saham itu kan naik turun guys ya, terkadang saham yang diakumulasi asing itu bisa lanjut naik lagi, dan itu juga terjadi ya di saham Antam. Nah, jadi bagaimana dengan Telkom nih? Karena kenaikan Telkom kan kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dari area low-nya di 2000-an, Telkom sampai closing di hari Kamis kemarin itu naik 24%. Jadi setidaknya teman-teman ini juga sudah banyak yang cuan ya guys ya, di atas 20%. Atau mungkin ada yang hanya 10%, it's okay. Karena kalian sudah mendapatkan gain atau profit yang sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan dividen dari saham big banks. Ya, jadi jika kalian cuan dari capital gain 10% itu sebenarnya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan dividen big banks. Ya, apalagi hanya dividen Telkom yang mungkin ya dividennya di kisaran 6-7%-an saja. So, untuk Telkom sendiri ya, kita lihat akumulasinya memang menarik ya, tapi kalau misalkan kita perhatikan domestiknya ada distribusi ya, terutama BK versi domestik, CCDH juga distribusi. Nah, kemungkinan mereka ini yang melakukan aksi profit taking ya untuk saham Telkom. Sedangkan investor asing mencatatkan akumulasi yang bagus ya, ada YU, RX, dan ZP. Namun besok ya, untuk teman-teman yang mungkin mau entry ya di saham Telkom, jangan terlalu gegabah ya guys ya, karena sudah banyak nih investor yang cuan di saham Telkom. Jadi kalau misalkan kalian gegabah asal masuk ya dan tidak ada money management sama sekali, maka dipastikan teman-teman akan sering nyangkut gitu ya. Jadi banyak ya yang bingung ya, kenapa ketika saya beli saham harganya turun, tapi ketika saya jual harganya naik. Ya berarti kan kalian belinya nggak tepat waktu, atau mungkin kalian tidak mengenal yang namanya money management. Money management itu kalian ya ketika membeli saham gitu ya, secara bertahap. Ya, berarti kalian paham nih bahwa kita sebagai investor itu tidak akan tahu ya di mana harga bottomnya.
Jadi kalau misalkan kalian entry di satu titik dan ternyata harga sahamnya turun lagi, ya berarti memang sahamnya ingin turun, gitu ya. Karena ada berbagai macam faktor yang menyebabkan harganya turun. Kalau misalkan teman-teman paham ya bahwa kita sebagai investor, sebagai manusia biasa gitu ya, bukan bandar ya, tidak pernah tahu di mana level bottomnya, maka kita akan melakukan yang namanya beli cicil secara bertahap. Jadi ada buy 1, buy 2, buy 3, buy 4, dan seterusnya. Ya kita cicil sampai di mana level supportnya. Nah, barulah di sana kita bisa lanjut hold gitu ya, dan berharap harganya naik lagi karena adanya akumulasi. Seperti itu guys. Apalagi ini kan sebentar lagi banyak saham yang bagi dividen. Nah, itu juga bisa teman-teman manfaatkan. Tapi jangan lupa juga ya di masa-masa rilis laporan keuangan kuartal 1 2025 ini mendekati bulan Mei, yang artinya sebentar lagi akan ada sell in Mei. Jadi meskipun ya ini masih ada waktu 10 hari lagi sampai bulan Mei, dan kita berharap ya 10 hari ini akan ada kenaikan lagi ya untuk saham-saham kita dan kita bisa take profit, ya maka teman-teman ancang-ancang nih untuk take profit. Jadi untuk teman-teman yang lainnya ya yang mungkin baru akan masuk, jangan gegabah ya, karena teman-teman juga harus lihat sudah banyak yang cuan di saham Telkom. Dan begitupun juga dengan saham Antam guys. Antam di Kamis lalu ya masih diakumulasi asing, bahkan menjadi saham yang dalam sepekan perdagangan itu masih lanjut diakumulasi. Sehingga kenaikannya juga kita lihat ya dari area low-nya itu 38,3%. Ya guys, ya sudah sangat tinggi. Sudah banyak orang ya investor yang mereka itu cuan di atas 10%, cuan di atas 20%, dan cuan di atas 30%. Yang artinya sudah banyak investor yang antri untuk take profit. Either itu investor retail ataupun investor asing. Seperti itu guys. Jadi kalau misal kalian nekat beli di harga tinggi, ya saya angkat tangan gitu ya. Karena saya sudah wanti-wanti ke teman-teman, jangan gegabah ya beli saham-saham yang sudah naik gitu ya. Untuk teman-teman investor lainnya yang sudah hold di harga bawah ya, sudah buy on weakness di harga bawah, memberanikan diri untuk buy on weakness dengan cash yang ada, ya itu adalah cash yang mahal gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang yang lebih banyak orang yang nyangkut, maksud saya. Lebih banyak investor yang nyangkut di harga tinggi ketimbang yang punya cash ketika harga saham itu murah gitu ya. Jadi beli ketika orang lain takut itu akan sedikit sekali gitu ya yang melakukan. Lebih banyak orang yang nyangkut dibandingkan orang yang beli di harga bawah. Jadi yang cuan juga ya mereka nggak terlalu menuntut akan naik ke di atas 2000 misalkan. Ya kalau naik di atas 2000 untuk Antam ya syukur ya. Tapi kalaupun tidak, ya mereka mungkin akan take profit di 1900-an ya jika sudah ada tanda-tanda distribusi atau sudah ada tanda-tanda patah tren. Jadi untuk Antam akumulasinya masih bagus ya. Kita berharap akan ada akumulasi lagi dari asing, meskipun untuk mayoritas saham termasuk big banks itu net sell ya. Net buy Antam mencapai 95 miliar pada hari Kamis lalu dan masih cukup konsisten ya, terutama di 4 hari perdagangan terakhir di atas 90 miliaran. Oke, jadi top buyer-nya ada ZP, RX, dan juga BB ya. Lalu ada TP, KZ, dan juga AK. Lanjut ke BRPT. Nah, teman-teman yang sudah buy on weakness di BRPT ya beli di support untuk BRPT di kisaran 580 sampai 600-an ya. Silahkan lanjut hold karena kita lihat memang akumulasinya masih bagus. Ada akumulasi besar ya di Bandar Detektor Stockbit ya. Kita lihat terutama dari YUDPCP ya. Dan kenaikan di hari Kamis lalu juga menarik ya, 4,7%, close di 765. Which is banyak investor yang juga sudah cuan di BRPT ya, tinggal take profit saja, tapi mungkin masih hold ya, sudah naik 29%. Nah, teman-teman, kalau misalkan pun mau trend following, jangan bandingkan dengan orang lain yang cuannya sudah di atas 20%. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya seperti ini. Kalau teman-teman misalkan nih baru masuk di BRPT nih kemarin ya, misalkan sudah cuan let's say 5%. Tapi ternyata sudah ada orang lain yang cuan 15%. Nah, maka kalian jangan berandai-andai cuannya sama dengan dia gitu ya. Dia kan sudah buy on weakness nih di harga bawah. Ya, dia sudah cuan 15%, sedangkan kalian baru cuan 5%. Itu jangan sampai teman-teman dibandingkan ya. Jadi kalau misalkan naik lagi 10%, dia sudah cuan 25%, sedangkan kalian baru cuan 15%. Ketika patah tren, dia take profit ya, karena sudah cuan besar, kalian juga seharusnya take profit gitu ya. Jadi jangan sampai
kalian sudah cuan, di screenshot saja, dipamerkan saja, tidak di take profit, malah balik turun, ya balik BEP, balik modal saja, dan bahkan mungkin bisa balik floating loss, bisa balik nyangkut gitu ya. Jadi hati-hati. Agar supaya kita tidak sering nyangkut, maka sering-seringlah beranikan diri buy on weakness, dan ketika naik, teman-teman consider take profit. Ya, ada distribusi, oh ini asingnya sudah mulai distribusi nih. Ya udah, saya ambil keputusan take profit dengan cuan 10%, 20%. Yang penting lebih tinggi dari dividen big banks. Itu sudah sangat bagus, gitu ya. Kita lanjut ke Aman Mineral. Nah, Aman juga kemarin banyak yang request ya sebenarnya. Kak, Aman bahas ya. Aman itu naik di tanggal 14 April ya, naik 14%. Jadi kalaupun teman-teman trend following di Aman ya, semoga bisa cuan besar ya. Saya doakan teman-teman yang sudah buy on weakness ataupun beli di tengah-tengah ya, misalkan beli di harga tengah-tengah di Aman, semoga harganya naik lagi. Itu harapan kita bersama, baik itu seorang trader ataupun investor. Tapi yang harus teman-teman pantau adalah kira-kira kapan nih waktunya take profit, gitu guys. Nah, kalau misalkan akumulasinya masih bagus seperti ini ya, dengan net buy asing dari BK, DHY, UAK sebesar 16,8 miliar, maka Aman masih ada peluang untuk di hold. Masih ada peluang untuk memberikan cuan lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, gitu ya. Nah, ini kan sudah cuan 39%. Ya, mungkin target teman-teman di 50%. Tapi juga harus realistis gitu ya. Kalau misalkan pun tiba-tiba patah tren ya, tiba-tiba ada misalkan big news ya, ataupun sentimen negatif, maka teman-teman siap-siap untuk take profit. Jangan sampai kalian kehilangan profit ataupun malah balik modal ataupun malah floating loss gitu ya, ataupun malah nyangkut gitu. Jadi sayang banget ya kalau misalkan sudah hijau tidak di take profit, itu sayang sekali. Next, kita bahas Sido. Nah, Sido ini juga sebenarnya sempat ada yang request, tapi baru kali ini ya saya sempat bahas. Untuk Sido, kita lihat ada kenaikan tipis 0,9% di 550, dan ini dalam kategori sideways. Masih dalam kategori sideways ya di level sekarang ya. Dari 520-an sampai 550 ini kita anggap masih di zona support. Jadi teman-teman yang mungkin mau buy on weakness Sido, ini masih ada peluang ya. Kalaupun takut ya dengan saham-saham yang sudah naik di atas 20%, ya teman-teman mungkin harus incar saham-saham lain yang diakumulasi tapi juga masih di harga bawah. Nah, Sido ini salah satunya. Kita lihat ada net buy asing 10 miliar ya, meskipun overall ada normal distribution, tapi kalau misalkan kita lihat foreign, di sini asingnya masuk akumulasi ya. Terutama dari NI, CCK, ZBK, dan ZP. Nah, jadi untuk Sido sendiri, ya kalau misalkan kita lihat ya, banyak orang yang menganggap Sido ini adalah saham defensif gitu ya. Tapi kembali lagi, jika memang rilis kinerjanya buruk ya ataupun turun, maka pastinya banyak investor yang buang juga. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. So, kita lihat secara objektif ya, kalau misalkan Sido-nya ini akumulasinya bagus, ya mencapai 10 miliar ya di hari Kamis lalu, maka jikapun teman-teman coba untuk entry, ya kita berharap akan ada akumulasi asing lagi, sehingga harga saham Sido setidaknya ya akan menyentuh di resisten di 620-an ya. Jadi target terdekatnya sampai di resisten terdekat itu di 620 ya. 620 ya kita incar sekitar 12% lah ya. 12%-an ya. Mungkin teman-teman bisa incar capital gain 12%. Itu pun ya jika ternyata ada tanda-tanda distribusi kembali ya dari investor asing. Tapi kalau misalkan lanjut naik ya tinggal di hold saja. Jadi yang krusial sebenarnya itu adalah kapan waktunya kita buy, ya entry buy, dan dengan cara apa kita entry. Kalau misalkan kita entry-nya pun tidak di harga yang paling bawah, setidaknya kita masih sedia cash untuk beli di harga yang lebih murah lagi. Gitu guys. Jadi jangan samakan ya teman-teman yang buy on weakness tapi dia turun lagi 2%, turun lagi 2%, ya misalkan floating loss 5%. Jangan samakan dengan orang yang nyangkut di harga atas karena ceroboh beli di harga tinggi. Orang-orang yang nyangkut di atas 15%, di atas 20%, berarti kan belinya ketinggian. Gitu guys. Next ya, kita bahas juga saham BRIS, di mana BRIS juga mulai naik dari level bottomnya, dari level supportnya di bawah 2100 bahkan. Nah, ini kan level support yang sempat kita tandai ya di 2100-an.
Tapi ternyata berisnya turun sampai di 2000 dan ketika di level 2000 ini mulai ada tanda-tanda kenaikan. Nah, setidaknya teman-teman ketika kalian, melihat seperti ini ya, oh ternyata turun nih di bawah, 2100 nih, di bawah support. Apakah akan turun lebih dalam lagi atau dia mulai sideways? Ketika mulai sideways dan ada tanda-tanda akumulasi, maka setidaknya kalian bisa buy on breakout di sekitar 2100 sampai 2200. Jadi untuk saham REITs kita lihat pun masih ada akumulasi yang besar ya, terutama dari BB, YUZ, PDR, dari asingnya net buy 9,8 miliar. So untuk teman-teman yang sudah beli di harga bawah untuk saham REITs ya, silahkan lanjut hold dan masih bagus ya karena akumulasinya juga masih oke. Sudah cuan 20%, 25% ya, 20% lebih maksud saya. Ini sudah bagus ya teman-teman, tinggal di hold saja, tinggal pantau saja, jangan sampai tidak dipantau ya karena ini kondisi bear market, akan sangat mahal sekali cuan yang kalian dapatkan. Meskipun itu cuan hanya 5%. Tapi kalau misalkan lihat kondisi yang lainnya, yang masih nyangkut, yang masih floating loss, bahkan mungkin kehabisan cash gitu ya, kalian harus bersyukur. Dapat cuan 5%, kalian harus bersyukur. Dapat cuan 10% juga harus bersyukur. Apalagi cuannya di atas 20%, 30%, 35%, wah itu sudah sangat bagus ya. Ibaratnya kalian mirip-mirip Warren Buffett lah. Di saat orang lain nyangkut gitu ya, di saat orang lain floating loss, maka kalian sedia cash dan bahkan bisa cuan gitu ya. Beli saham di harga murah ya, bukan beli saham di harga pucuk. Itu yang selalu kita bilang ke teman-teman, ya, beli saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Next kita bahas saham Inco. Nah, Inco ini kan juga di beberapa waktu sebelumnya sempat sideways dan sempat naik ya sampai di 3.160. Bayangkan ya, kalau misalkan kalian telat take profit ya, ini kan sudah cuan 15%. Misal kalian cuan 10% tapi tidak mau take profit gitu ya. Harganya malah turun lagi. Nah, setidaknya kalian cuan ya sekitar 7-8%, oke. Daripada kalian berbalik floating loss 31%. Wah, bayangkan guys ya, sudah dikasih cuan 10%, sudah dikasih cuan 7-8% ya. Tapi tidak mau take profit. Bayangkan ya. Bayangkan kita sudah cuan, sudah hijau, tapi kita tidak pantau sahamnya dan malah berbalik turun dan bahkan berbalik minus 31%. Dari yang tadinya kita cuan gitu ya, kita lumayan nih cuan nih, bisa diambil gitu ya. Tapi karena kita tidak mau ambil, karena mungkin terlalu fanatik ya, maka malah kita nyangkut dan floating loss. Banyak ya orang-orang yang seperti itu, yang ketika cuan dia hanya di SS saja, di apa ya, ibaratnya di screenshot ya, tapi tidak diambil, tidak di take profit, itu malah berbalik minus. Banyak kejadian seperti itu dan itu harus kita evaluasi. Kalau misalkan kalian ingin hasil yang berbeda, berarti jangan lakukan cara yang sama, gitu ya. Inco, ini kan sudah cuan ya dari level bottomnya sebesar 29%. Nah, sudah banyak orang yang ancang-ancang take profit nih. Bahkan kita lihat banyak retail yang take profit. Ini bukti ya bahwa investor retail tidak semuanya nyangkut, ada juga yang cuan, gitu ya. Jadi stigma pahlawan bursa itu sebenarnya bisa dipatahkan ya dengan bandarmologi gitu ya. Karena kita lihat ya dari bandarmologi saja, dari data transaksi saja yang tidak bisa dimanipulasi loh ya. Ini kita lihat banyak retail yang take profit, ada SQ, ada CC, YP, XL, EP, NI. Ini kan retail gitu ya. Mayoritas ini kan retail yang jualan. Artinya retail ya ketika jualan tidak semuanya cut loss guys, ada juga yang take profit ya, karena memanfaatkan buy on weakness ya, ketika anjlok beli di harga bawah dan ketika naik jual lagi gitu ya. Cuan 29%, ya bayangkan kalau misal teman-teman hanya berharap dividen ya dari Inco yang kita lihat juga tidak bisa lagi bagi dividen. Dividen itu akan terus dibagikan. Enggak juga guys, dividen itu adalah kepentingan pengendali. Jadi kita harus lihat dulu nih, kepentingan pengendalinya kemana. Contohlah Demas, ya Demas kepentingan pengendalinya adalah untuk membeli land bank, adalah untuk pengembangan bisnis, bukan bagi dividen. Maka dividennya di stop. Inco juga sama, ya labanya lagi jelek, ya tidak ada kepentingan untuk bagi dividen, ya. Gimana bisa bagi dividen, untuk pengembangan bisnis saja masih diperlukan. Gitu guys. Jadi saham yang bagi dividen itu adalah kepentingan pengendali gitu ya.
Tidak ada kepastian dividen akan dibagikan karena dividen itu bukan kewajiban, tapi dividen lagi-lagi adalah kepentingan pengendali. Jika dari pengendalinya ada kepentingan untuk mendapatkan dividen, maka akan bagi dividen. Contohnya Big Banks. Kenapa Big Banks rutin bagi dividen? Karena pengendalinya yaitu NKRI, Negara Republik Indonesia, membutuhkan dividen dari perbankan besar. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin dapat dividen terus-menerus, ya dan ada kepastian dividen, ya udah beli aja Big Banks-nya, meskipun di net sell asing, seperti itu. Oke guys, jadi kita cukupkan ya untuk pembahasan kita di video ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.